Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, meskipun kita melakukan secara virtual. Saya berharap bahwa itu tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan dari MPLS dan hal-hal yang akan kalian ikuti di dalam pelaksanaan MPLS ini sendiri. Dan pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum, khususnya kurikulum 2013 dan SKS. Dua hal yang sangat penting untuk kalian ketahui sebagai peserta didik yang baru di SMA Negeri 1 Nongga. Kenapa saya katakan penting? Karena kurikulum itu adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis menentukan kesuksesan dari proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Bahkan dalam skup yang lebih besar, bahwa kurikulum itu sangat menentukan pencapaian dan bagaimana cara mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya akan menguraikan hal-hal penting dan strategis tentang kurikulum dan sistem kredit semester. Kita akan mulai dari definisi dari kurikulum. Jadi banyak sekali para ahli memiliki pandangan, pendapat tentang kurikulum itu sendiri. Akan tetapi saya mengambil definisi yang paling umum yang mewakili pemaknaan atau definisi dari kurikulum itu sendiri. Pertama, jadi definisi kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik atau siswa dalam suatu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya, anak-anakku, peserta didik baru, bahwa kurikulum ini ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti siswa maupun guru atau siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan harus melihat kurikulumnya, harus melihat kurikulum. Jadi dapat dinyatakan bahwa kurikulum adalah sesuatu yang bersifat dinamis, di mana struktur isi dan konten harus terus berubah baik dan mengikuti tuntutan perkembangan zaman dengan tujuan pembaruan atau peningkatan dari sebelumnya. Jadi di sini harus diketahui bahwa kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah, ada yang bersifat pokok, wajib, ada juga yang bersifat pengembangan di tingkat satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi yang dimiliki atau sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, yang ingin atau perlu saya jelaskan adalah secara umum, anak-anakku, kurikulum dalam hal ini, kurikulum 2013 setidaknya memuat 4 standar kompetensi yang ingin dicapai dan harus dimiliki oleh siswa SMA. 4 hal itu antara lain. Yang pertama, KI 1 atau kompetensi inti 1. KI 1 ini berkaitan dengan kecerdasan spiritual keagamaan yang dianut. Selanjutnya juga memuat cakupan target KI 2. Apa itu KI? Ya, kompetensi inti 2. Apa itu? Itu terkait dengan kompetensi sosial yang baik. Kemudian setelah KI 1, KI 2, selanjutnya adalah kompetensi inti 3 atau KI 3. Cakupan targetnya apa? Anak-anak atau siswa yang bersekolah di Indonesia memiliki pengetahuan yang mumpuni. Pengetahuan apa? Itu nanti digariskan dalam kurikulum yang skemanya nanti akan kita bedah lebih spesifik. KI yang terakhir adalah kompetensi inti 4 atau KI 4, atau memiliki skill atau
keterampilan. Sehingga anak-anakku dengan adanya kurikulum yang memuat 4 standar kompetensi itu, ada acuan yang baku yang sama yang hendak dicapai untuk menyelenggarakan pendidikan bukan hanya di SMA 1 Jonggat atau di NTB saja, tapi di seluruh Indonesia. Sehingga siapapun gurunya, apapun mata pelajaran yang diajarkan, harus menghasilkan siswa yang memiliki ketaatan beragama, mampu bersosial yang baik, memiliki kecerdasan dan keterampilan serta kecakapan hidup. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang struktur kurikulum SMA, khususnya struktur kurikulum SMAN 1 Jonggat. Di dalam struktur kurikulum itu secara umum terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama apa yang dinamakan sebagai kelompok A umum atau kelompok wajib. Kemudian bagian yang kedua adalah kelompok B umum. Dan yang ketiga adalah kelompok C peminatan. Jadi 3 bagian dari struktur kurikulum itu, yang bagian pertama adalah tentang kelompok umum yang terdiri dari mata pelajaran wajib. Ini memiliki kesamaan seluruh SMA di Indonesia. Pada mata pelajaran kelompok A umum ini sama. Nah, mata pelajaran kemudian alokasi waktunya juga sama. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau kita juga kenal dengan sebutan PPKN. Kemudian selanjutnya adalah mata pelajaran wajib atau mata pelajaran umum bahasa Indonesia. Begitupun dengan matematika, akan tapi ada juga matematika di dalam kelompok A umum ini sebagai matematika wajib. Jadi jangan ada pemikiran bahwa di IPS atau di bahasa itu tidak ada mata pelajaran matematika, ada. Jadi di semua peminatan untuk matematika pada kelompok A umum ini sebagai mata pelajaran wajib yang akan ditempuh di semua peminatan atau jurusan. Kemudian selanjutnya adalah sejarah Indonesia. Kemudian kelompok A umum yang terakhir yaitu bahasa Inggris. Kemudian kelompok mata pelajaran yang kedua adalah kelompok B umum. Di sini ada mata pelajaran seni budaya, ada pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi, lalu apa bedanya antara kelompok A umum dengan kelompok B umum? Kalau kelompok A umum itu adalah mata pelajaran wajib yang sama di seluruh Indonesia. Jumlah mata pelajarannya sama, 6, alokasi waktunya juga sama. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Jadi bersekolah dimanapun di seluruh Indonesia untuk jenjang SMA wajib mempelajari mata pelajaran yang 6 yang saya jelaskan tadi. Akan tapi bedanya dengan kelompok B umum itu lebih pada karakter kelompok ini mengakomodir, memperhatikan budaya-budaya, nilai-nilai kearifan lokal, sehingga kita satuan pendidikan bisa melakukan pengembangan, bisa memilih jenis mata pelajaran yang mengakomodir potensi-potensi atau hal-hal yang bersifat khas lokal. Jadi untuk SMAN 1 Jonggat kita memilih muatan lokal etnis Sasak. Jadi yang akan kalian pelajari adalah segala sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, hal-hal baik kearifan lokal yang ada di suku Sasak yang ada di Lombok. Baik, anak-anakku peserta didik baru yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian kelompok ketiga itu dinamakan sebagai kelompok C peminatan. Kelompok C peminatan itu sering juga kita kenal dengan istilah jurusan, tapi di SMA kita mengenalnya sebagai istilah
peminatan. Jadi di SMA itu ada 3 kelompok peminatan. Yang pertama adalah peminatan MIPA yang mata pelajarannya ada 4 mata pelajaran peminatan yang khas peminatan atau jurusan. Yang pertama adalah matematika, biologi juga demikian, fisika, kimia juga. Begitupun dengan peminatan IPS. Sebagaimana saya jelaskan tadi, untuk peminatan MIPA dengan 4 mata pelajaran khasnya, maka di IPS kita akan kalian akan mempelajari 4 mata pelajaran peminatan IPS. Yang pertama adalah geografi, yang kedua adalah peminatan mata pelajaran peminatan sejarah, kemudian sosiologi, yang terakhir adalah ekonomi dengan alokasi waktu yang sama, yaitu 3 jam. Jadi 1 jam pelajaran itu kalau di SMA 45 menit, beda dengan SMP atau sanawiyah, mungkin alokasi waktunya bukan 45 menit, akan tapi 30 menit ya. Kemudian kelompok peminatan yang ketiga adalah kelompok peminatan bahasa dan budaya. Syukurlah di SMA Negeri 1 Jonggat dengan dasar atau atas dasar pertimbangan bahwa dulu kita pernah membuka peminatan bahasa, dan lulusan-lulusan SMA Negeri 1 Jonggat yang pada saat menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Jonggat itu mereka memiliki reputasi yang baik, diterima di perguruan tinggi besar baik di NTB maupun di luar daerah Jawa misalnya. Bahkan kita memiliki data dan catatan banyak sekali alumni lulusan SMA Negeri 1 Jonggat yang berasal dari peminatan bahasa dan budaya ini bisa melanjutkan pendidikannya hingga luar negeri, di Eropa, di Australia misalnya. Nah, saya lanjutkan lagi bahwa untuk peminatan bahasa dan budaya ini, ya namanya juga peminatan bahasa, maka yang banyak dipelajari di dalam peminatan ini adalah pelajaran-pelajaran bahasa. Yang pertama adalah bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bahasa dan sastra Inggris, dan bahasa asing. Kita punya hak untuk memilih dalam struktur kurikulum tentang bahasa asing. Banyak yang bisa dipilih sebenarnya, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jerman, ada bahasa Jepang. Akan tapi karena kita memiliki sumber daya manusia yang baik, mumpuni kemampuannya di sekolah ini, sehingga kita untuk peminatan bahasa asing yang kita pilih sebagai peminatan mata pelajaran peminatan bahasa, salah satunya adalah bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Sementara untuk bahasa dan sastra Jepang kita memilih menjadi mata pelajaran lintas minat untuk peminatan bahasa dan budaya. Jadi kalian anak-anakku yang mengambil peminatan bahasa dan budaya akan mempelajari, akan mendalami ilmu tentang bahasa, sastra dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Arab, bahasa dan sastra Jepang. Dan yang terakhir adalah antropologi. Jadi ini adalah jenis-jenis atau mata pelajaran yang akan ditempuh di SMA Negeri 1 Jonggat untuk masing-masing peminatan. Selanjutnya yang saya sampaikan tadi itu adalah dalam situasi normal, akan tapi pada saat ini kita masih dalam situasi di mana kita harus melakukan proses kegiatan belajar mengajar itu kita sebut dengan BDR, belajar dari rumah atau belajar daring dalam jaringan. Oleh sebab itu nanti setelah MPLS ini selesai, kalian akan dibagi menjadi pengkelasan dan peminatan. Maka jadwal pembelajaran yang akan kita pakai itu masa transisi dari tanggal
kalau menurut surat edaran gubernur itu dari tanggal 13 Juli hingga 13 September itu disebut sebagai masa transisi, maka kegiatan belajar mengajar tatap muka itu belum diizinkan untuk daerah kita, di NTB, termasuk di Lombok dan di SMA kita, sehingga sekolah menyusun jadwal pembelajaran dalam kondisi COVID. Ya, demikian penjelasan dan penjabaran tentang kurikulum, khususnya kurikulum 2013, di mana SMA Negeri 1 Jonggat di dalam implementasi kurikulum 2013 untuk mulai tahun pelajaran 2020-2021 itu menerapkan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester. Selama ini pelaksanaan pendidikan dengan pola atau sistem kredit semester itu lebih banyak kita kenal di dunia perguruan tinggi, kan, tapi di dunia pendidikan khususnya di jenjang SMA, pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester ini sudah lama, dan sekolah kita SMA Negeri 1 Jonggat ini adalah sekolah yang bukan sekolah yang paling awal merintis penyelenggaraan sistem kredit semester. Akan tetapi beberapa kali ada perubahan-perubahan kebijakan di dalam pendidikan Indonesia sehingga agak tenggelam penyelenggaraan sistem kredit semester di level SMA, termasuk di sekolah kita ini. Akan tetapi mulai tahun pelajaran 2020-2021 SMA Negeri 1 Jonggat adalah salah satu sekolah yang diproyeksikan untuk menyelenggarakan pendidikan SMA dengan pola atau sistem kredit semester, di mana dasar pijakan dari penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 158 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem kredit semester. Baik, saya akan jelaskan hal-hal penting yang terkait dengan sistem kredit semester, di mana kalian sebagai peserta didik baru akan menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Jonggat ini dengan pola sistem kredit semester. Kenapa? Salah satu hal yang paling penting yang harus kalian ketahui bahwa apa semangat dari penyelenggaraan pendidikan sistem kredit semester ini. Jadi sistem kredit semester ini memberikan semacam keleluasaan penghargaan kepada setiap individu pembelajar, setiap individu peserta didik untuk menempuh pendidikannya sesuai dengan bakat, minat, kemampuan yang dalam istilah SKS kita sebut dengan keunikan. Jadi dengan pendekatan dan pola penyelenggaraan pendidikan sistem kredit semester ini, itu siswa atau peserta didik itu bisa menyelesaikan pendidikannya lebih cepat dari waktu normal. Kalau biasanya di SMP, di sanawiyah kita belum mengenal banyak tentang ini, akan tetapi di level SMA kita akan mengenal lebih banyak tentang sistem kredit semester ini, di mana nanti kalian datang, kalau sistem paket itu masuk bersama-sama bareng, maka selesainya juga akan sama-sama nanti. Akan tetapi dengan sistem kredit semester ini kalian akan masuk bersama-sama di sekolah ini misalnya, akan tapi belum tentu selesainya sama. Ada yang selesai 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun, meskipun tentu kita tidak berharap, kita tidak ingin ada siswa yang akan menyelesaikan lebih dari waktu normal, karena level kemampuan siswa itu kan terpetakan menjadi siswa cepat, normal, dan lambat. Akan tapi tentu kita berharap bahwa paling tidak siswa SMA Negeri 1 Jonggat yang menerapkan dan ikut program SKS ini bisa menyelesaikan dalam waktu normal. Tapi kita mengakomodir bagi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar cepat sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya lebih awal, lebih cepat dibandingkan dengan tes normal. Baik, kita akan membahas tentang SKS. Peserta didik baru yang saya cintai dan saya banggakan,
untuk penjelasan tentang sistem kredit semester, kita akan mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu definisi. Maka petikannya berasal dari peraturannya sendiri. Definisi dari sistem kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajar. Makna sederhananya bahwa dengan sistem SKS, seorang siswa atau peserta didik yang memiliki kemampuan belajar cepat, memiliki kemampuan belajar yang baik, bisa menyelesaikan pendidikan jenjang SMA itu kurang dari 3 tahun, yang secara teknis nanti akan diatur di dalam peraturan akademik SMA Negeri 1 Jonggat yang mengatur tentang langkah-langkah, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan, proses apa yang harus diikuti oleh seorang siswa atau peserta didik dalam pola atau program SKS ini. Kemudian yang menjadi latar belakang atau dasar acuannya adalah regulasi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 9 ayat 1 di sana disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan lebih lanjut dijelaskan bahwa beban belajar dapat dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester. Ini yang menjadi dasar acuan sehingga SKS itu memiliki semacam legal standing untuk penyelenggaraannya sah, tidak hanya sistem paket. Kemudian yang menjadi dasar acuan yang ketiga penyelenggaraan pendidikan dengan program SKS ini adalah Permendikbud nomor 158 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Dan SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Mungkin agak berat ya bahasanya kan, tapi dengan bahasa yang sederhana bahwa aturan-aturan ini yang menjadi dasar pijakan penyelenggaraan SKS, di mana lembaga pendidikan itu harus mengakomodir potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya yang memang bervariasi. Bagi peserta didik yang memiliki kecepatan yang belajar yang cepat, maka dia punya hak untuk dilayani agar bisa segera menyelesaikan pendidikannya di level SMA, jadi tidak harus menunggu. Itu bedanya yang paling penting dan prinsip antara sistem paket dengan SKS. Kalau sistem paket itu mulainya bareng samaan, maka proses juga bareng samaan, maka selesainya juga nanti bersamaan bareng gitu ya, meskipun mereka sesungguhnya memiliki potensi, kemampuan, bakat, kecepatan belajar yang berbeda. Akan tapi sistem paket itu tidak memberikan peluang kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih baik, kemampuan yang cepat untuk menyelesaikan. Dia karena paket, namanya juga paket, harus sama, masuk sama, proses sama, maka selesainya harus sama. Mesti selesai SMA itu harus 3 tahun. Tapi dengan sistem SKS tidak harus sama. Masuknya samaan, tapi selesainya belum tentu samaan. Bisa jadi ada yang sama, bisa jadi ada yang bareng, lebih cepat juga ada, bisa juga ada yang lebih lamban. Tapi tentu kita berharap bahwa tidak ada peserta didik yang selesai pendidikannya lebih dari 3 tahun. Sedapat mungkin kalian, anak-anakku, peserta didik yang baru nanti selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Jonggat bisa menyelesaikan, sedapat mungkin bisa selesai kurang dari 2 tahun dengan sistem SKS ini. Tapi setidak-tidaknya bisa menyelesaikan waktu secara normal, yaitu 3 tahun. Nah,
selanjutnya, sistem SKS ini ada hal-hal yang menjadi prinsip penyelenggaraannya. Pertama, bahwa setiap peserta didik harus diperlakukan sama dan dilayani sebagai individu yang unik yang saya sampaikan tadi. Bahwa apapun potensi yang kalian miliki, maka sekolah SMA Negeri 1 Jonggat itu siap untuk memberikan pelayanan terbaik dan menghargai ragam kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian proses belajar dan pelajaran dikembangkan sebagai proses interaktif, ya. Jadi nanti dalam proses pendidikan kalian, bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan harus berproses secara interaktif, kemudian terintegrasi pada kecakapan 4C, hot, literasi, dan PPK. Artinya bahwa makna definisi pada poin kedua ini, jadi proses pembelajaran mengajar itu kalian dididik di SMA Negeri 1 Jonggat untuk bisa berpikir hot itu artinya high order thinking, kecepatan, kemampuan berpikir tingkat tinggi, tidak standar, supaya kalian terlatih menjadi orang-orang yang berpikir kritis, solutif, bisa mencari jalan keluar dalam setiap keadaan. Kira-kira seperti itu ya penjelasan sederhananya. Kemudian yang ketiga, peserta didik difasilitasi agar mampu mencapai ketuntasan belajar. Jadi kalian nantikan pelajaran ini akan terbagi menjadi beberapa KD. Kalian tidak bisa mengikuti KD-KD materi-materi berikutnya apabila mata pelajaran, materi-materi itu belum tuntas. Itu yang disebut sebagai ketuntasan belajar. Kalian harus sudah tuntas terlebih dahulu baru bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Kalau belum tuntas maka ada yang disebut dengan istilah kegiatan atau proses remedial. Kemudian yang keempat, prinsipnya adalah penilaian menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi dan kenaikan kelas otomatis. Jadi penilaiannya adalah penilaian kemampuan. Kita, Bapak Ibu guru, hanya akan memberikan penilaian secara objektif, secara adil, senyatanya sesuai dengan level kemampuan kalian. Jadi kemampuan kalian tidak bisa direkayasa, kemampuannya misalnya standar, kemudian diberikan penilaian yang maksimal, maka dia akan terseleksi secara alami nanti. Oleh sebab itu, kenapa kemudian salah satu prinsip terpenting adalah penilaian kita itu berbasis pada kompetensi. Kita tidak akan memberikan penilaian di luar proses yang objektif. Kemudian yang kelima adalah beban belajar dan pembelajaran menggunakan UKBM. Mungkin ini belum terlalu populer, tapi kalau kalian sudah mengikuti proses kegiatan belajar mengajar secara normal dengan sistem SKS, nanti kalian akan memahami dengan baik bahwa kalian sebagai peserta didik yang menggunakan pola pembelajaran SKS akan paham kalau sudah memahami. Tapi gambaran sederhananya adalah nanti kalian akan mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dari KD atau materi 1 ke materi berikutnya, itu ada evaluasi, dan apabila hasil evaluasinya belum memungkinkan kalian untuk mengikuti tahapan berikutnya, maka guru pengampu mata pelajaran itu akan melakukan kegiatan remedial sampai kalian benar-benar menguasai KD atau materi yang kalian belum tuntas. Penjelasan sederhana seperti itu. Kemudian menggunakan struktur kurikulum 2013 dan tidak boleh ada pemapatan. Artinya di awal tadi penjelasan saya tentang materi kurikulum 2013 itu semua materi yang saya jelaskan itu harus sudah tuntas, tidak boleh dipaksakan. Pemapatan artinya dulu ada istilah akselerasi. Akselerasi itu adalah program di mana peserta didik itu diharuskan untuk selesai 2 tahun, meskipun berbeda, meskipun sekarang itu sudah dihapuskan karena memang kalau sistem SKS ini itu semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum itu harus sudah tuntas, gitu ya, tidak ada pemaksaan harus cepat. SKS itu bukan berarti kemudian akselerasi, percepatan, tidak. Jadi SKS itu tidak identik dengan akselerasi. Kalau akselerasi itu memang diprogramkan untuk cepat selesai, harus selesai 2 tahun. Tapi kalau SKS ini bagi yang memiliki kemampuan belajar cepat bisa selesai 2 tahun, yang normal ya 3 tahun.
Kalau misalnya lambat bisa menempuh pendidikan lebih dari 3 tahun, meskipun kita tidak harapkan ini, kira begitu. Kemudian terakhir, guru dan sekolah berperan sebagai fasilitator belajar dan pengorganisasi belajar. Jadi untuk menerapkan program SKS ini, sekolah sudah menyiapkan berbagai macam jenis perangkat, sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk menopang dan memastikan bahwa proses kegiatan belajar mengajar dengan program SKS ini nanti belajar dengan baik, efektif, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dengan program SKS ini sudah banyak saya singgung. Saya bacakan secara singkat saja ya, saya sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester. Kemudian pada poin kedua, mata pelajaran yang akan diambil peserta didik dikonsultasikan dengan tenaga pendidik pembimbing akademik. Sudah juga saya singgung tadi bahwa setiap kalian itu punya pembimbing akademik, tempat kalian berkonsultasi tentang pilihan-pilihan mata pelajaran, jumlah SKS yang bisa diambil ke depannya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar kalian di sekolah ini, tempat kalian berkonsultasi adalah pembimbing akademik, atau kalau di SMP diistilahkan sebagai wali kelas, karena memang untuk pembimbing akademik ini sebagai orang tua kalian di sekolah ini ya. Kemudian sistem penyelenggaraan pendidikan, penjelasan poin yang ketiga adalah peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri. Salah satu konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan dengan sistem SKS ini, siswa itu lebih banyak dia belajar, menyelesaikan tugas-tugas itu secara mandiri ya, karena bukan sistem paket. Maka meskipun kalian berangkat samaan di kelas yang sama misalnya, boleh jadi memiliki kesibukan yang berbeda dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Itu akan sangat tergantung dari posisi IP kalian, indeks prestasi yang berkonsekuensi pada berapa jumlah mata pelajaran yang materi yang atau KD yang boleh dipilih, yang membedakan antara sistem SKS dan paket. Kemudian poin yang keempat adalah peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel sesuai dengan potensinya. Itu setiap kalian memiliki cara dan pola belajar yang berbeda-beda. Maka sistem SKS ini memungkinkan kalian untuk melakukan proses kegiatan belajar secara bersama maupun secara mandiri, secara fleksibel sesuai dengan pola belajar yang paling cepat buat kalian memahami pembelajaran atau pelajaran di sekolah ini. Kemudian poin yang kelima adalah kegiatan pelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi siswa. Di sekolah sudah merancang banyak sekali program-program untuk menyambut, untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem SKS ini yang berbasis pada kebutuhan untuk pengembangan potensi siswa. Selanjutnya, tenaga pendidik atau guru nanti akan memfasilitasi kalian pada bagaimana cara memenuhi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya yang sudah saya jabarkan tadi di awal. Kemudian selanjutnya adalah program perbaikan nilai untuk mencapai ketuntasan. Juga sudah saya singgung, nanti kalau ada peserta didik belum selesai, belum tuntas, belum lulus, maka sekolah akan memprogramkan perbaikan nilai yang kita sebut sebagai remedial yang akan berlangsung sepanjang semester. Yang selanjutnya adalah peserta didik yang belum mencapai ketuntasan minimal juga harus mengikuti kegiatan remedial. Kegiatan remedial ini sampai dengan kalian mencapai kriteria ketuntasan belajar minimal KBM ya. Kriteria ketuntasan belajar minimal ini, kalau misalnya KKM standar kelulusan itu 75 dan nilai kalian 65, maka sekolah
dan guru pengampu akan memprogramkan kegiatan remedial sampai kalian mencapai kriteria kedokteran minimal. Akan tapi tentu apabila kalian tidak tuntas dan mengikuti kegiatan remedial, tentu tidak akan melampaui nilai teman-teman kalian yang memang tidak mengikuti kegiatan remedial atau tuntas tidak melalui remedial. Kemudian penegasan sekali lagi bahwa masa pendidikan di SMA itu sangat tergantung dari peserta didik, dari kalian. Sekali lagi, ada yang nanti meskipun kalian samaan masuk sekarang, boleh jadi ada yang selesai kurang dari 3 tahun, ada yang selesai 2 tahun, ada yang selesai 3 tahun. Boleh jadi kalau misalnya terlalu bermasalah dan sulit mengikuti, boleh jadi selesai lebih dari 3 tahun, meskipun memang tidak kita hendaki ada siswa atau peserta didik mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Jonggat ini lebih dari 3 tahun. Sebagai materi yang terakhir tentang tujuan SKS di SMA Negeri 1 Jonggat, apa yang menjadi alasan-alasan rasional sehingga SMA Negeri 1 Jonggat itu menerapkan program sistem kredit semester sebagai pola pelaksanaan pendidikan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Jonggat. Itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena sekolah dapat melayani kebutuhan dan potensi peserta didik yang beragam. Jadi karena memiliki potensi belajar yang berbeda-beda, maka SMA Negeri 1 Jonggat itu akan melayani kebutuhan dan berdasarkan potensi peserta didik yang bervariasi. Selanjutnya, sekolah dapat maksimalkan hasil belajar secara utuh. Itu menjadi pertimbangan yang kedua. Pertimbangan SMA Negeri 1 Jonggat menyelenggarakan SKS adalah sekolah juga dapat mengembangkan kemandirian peserta didik sebagaimana sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya, sekolah atau SMA Negeri 1 Jonggat dapat melayani peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata secara alamiah dan beragam. Penegasan saja ini tadi sudah juga panjang lebar saya jelaskan. Kemudian dasar alasan rasional SMA Negeri 1 Jonggat menerapkan sistem SKS adalah dengan pelaksanaan SKS peserta didik belajar dengan motivasi lebih tinggi, memiliki kemandirian dan sesuai dengan potensinya. Yang terakhir, dalam pelaksanaan SKS di SMA Negeri 1 Jonggat tetap melestarikan nilai keunggulan yang ditetapkan sebagai dasar sekolah berkualitas. Maknanya, pesan pentingnya adalah bahwa penyelenggaraan SKS ini itu tetap memastikan mengutamakan kualitas pelayanan, kualitas penyelenggaraan, dan kualitas output didikan dari institusi pendidikan SMA Negeri 1 Jonggat, karena itulah yang menjadi komitmen penyelenggaraan program pendidikan sistem kredit semester sebagai tujuan atau arah orientasi pelaksanaan SKS di SMA Negeri 1 Jonggat. Anak didikku yang Bapak cintai dan banggakan, demikian penjelasan saya tentang pengenalan kurikulum 2013 yang dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang penyelenggaraan pendidikan dengan program sistem kredit semester. Apabila ada hal yang belum jelas, itu kalian bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau di grup WA grup yang memang sudah dibentuk, atau bahkan bisa pada saat kalian datang ke sekolah untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi tentang hal-hal yang belum jelas yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian mengikuti penyampaian materi pengenalan kurikulum 2013 dan sistem kredit semester di SMA Negeri 1 Jonggat sebagai salah satu materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilakukan secara virtual. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan penyampaian materi atau penjelasan tentang
sistem kredit semester. Maka materi tentang kurikulum, pengenalan kurikulum 2013 dan sistem kredit semester sudah saya sampaikan, meskipun memang tidak selengkap yang seharusnya saya sampaikan, akan tapi karena keterbatasan waktu, tentu pemahaman dasar saja yang saya sampaikan dulu. Akan tapi pemaparan saya tentang pengenalan kurikulum dan SKS itu saya berharap bisa menjadi pemahaman awal, pengetahuan awal tentang gambaran seperti apa kalian akan menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Jonggat. Saya berharap bahwa kalian bisa memulai langkah masa depan kalian dari sekolah ini. Dan tentu sebelum saya mengakhiri penyampaian saya pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan selamat datang, ucapan selamat datang kepada kalian, anak-anakku peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian bisa nyaman, bisa berprestasi, bisa menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kami SMA Negeri 1 Jonggat sudah diberikan amanah oleh orang tua kalian untuk kami didik, maka sedapat mungkin sebaik-baik pelayanan pendidikan akan kami berikan kepada kalian. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan mengikuti MPLS virtual